Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya ikhwah. Jadi masalah utama dalam membaca kitab kuning itu seringkali berkaitan dengan kurangnya pemahaman ilmu nahwu dan sorof. Jadi tanpa fondasi yang kuat tentang ilmu nahwu dan sorof, membaca kitab kuning akan terasa sangat-sangat sulit, terutama karena tidak adanya harokat untuk memandu bacaan itu. Jadi ketika membaca kalimat misalkan kata talibud darsa, mungkin sulit memahami posisi setiap kata jika belum memahami apa itu fi'il, apa itu fa'il, apa itu maf'ul bih dalam kalimat sempurna. Di sini kalam maksudnya ya. Jadi penting untuk menganalisis masalah terbesar kamu berdasarkan tahapan pembelajaran. Bisa jadi kamu mungkin kurang penguasaan nahwu sorof itu. Mufradat, ya, sulit memahami teks jika tidak tahu arti kata. Itu penguasaan yang pertama ya. Kelemahan dalam nahwu. Nah, kesulitan menentukan peran kata mahalul i'rab dalam kalimat sempurna, dalam kalam seperti fi'il, fa'il atau maf'ul bih. Nah, itu juga akan menghambat ya. Kurang memahami sorof. Nah, tidak tahu bagaimana kata berubah bentuk sesuai konteksnya. Itu masalah juga. Contohnya, kamu mungkin membaca kata kataba, tetapi bingung dengan bentuknya ketika menjadi yaktubu atau kutiba. Nah, bayangkan, jadi membaca kitab kuning seperti bermain teka-teki tanpa petunjuk. Jika kamu tidak tahu aturan, ya, aturan mainnya gitu ya, yakni nahwu dan sorofnya, maka membaca kitab kuning menjadi sulit. Membaca kitab kuning seperti menyusun puzzle. Jika kamu tahu bentuk potongan, yakni struktur kalimatnya itu, maka kamu bisa menyusunnya dengan benar. Itulah seperti puzzle ya. Meskipun gambar lengkapnya belum jelas, tapi karena tahu strukturnya gitu ya. Dalam kalimat kata talibud darsa, kamu harus memahami kataba itu fi'il, berarti kata kerja ya, yang sudah terjadi. Kemudian at-talib itu adalah fa'il, itu subjek yang berfungsi sebagai pelaku. Ad-darsa itu maf'ul bih, sebagai objeknya yang menjadi sasaran pekerjaan. Seperti itu. Nah, jika saya tanyakan sekarang kepada kamu, apa yang biasanya membuat kamu bingung saat membaca kitab kuning? Silakan jawab di komentar ya. Silakan di komentar. Mungkin kebanyakan dari kamu menjawab sulit memahami bentuk kata, posisi dalam kitab kuning, kata tersebut posisinya dalam kitab kuning atau arti kata tertentu. Lalu bagaimana cara kamu menguasai kesulitan itu, mengatasi kesulitan itu? Ya, betul, dengan belajar kosakata baru ya. Jadi menghafal perubahan bentuk kata dengan belajar sorof dan latihan memecah struktur kalimat menggunakan ilmu nahwu. Nah, sekarang langkah-langkah untuk menganalisis masalah terbesar kamu adalah dalam membaca kitab kuning. Yang pertama yaitu identifikasi masalah. Apakah masalahnya pada kosakata atau pada nahwu atau pada sorofnya? Yang kedua, fokus pada fondasi. Perbaiki pemahaman dasar kamu tentang apa? Nahwu. Kemudian yang ketiga, kosakata mufradat. Hafalkan mufradat dasar yang sering digunakan di dalam kitab kuning. Kemudian yang keempat, nahwu. Pelajari struktur kalimat dasar seperti fi'il dan fa'il maf'ul bih, mubtada khobar, hal, na'at, tamyiz, dan yang lain-lain itu ya. Kemudian yang kelima, sorof. Pahami pola perubahan kata seperti fi'il, madhi, fi'il mudhari, fi'il amar, fi'il nahi. Kemudian yang keenam, latihan membaca kalimat sederhana dulu. Mulai dengan teks berharokat sebelum beralih ke kitab kuning. Kemudian ketujuh, pendampingan mentor. Nah, ikut kelas baca kitab kuning apabila tidak bisa dengan waktunya. Maka ikut kelas online yang fleksibel waktunya. Tetapi bimbingan full service. Ini mantap ya. Kebetulan saya membimbing kelas tersebut. Silakan jika ingin bertanya-tanya
klik link di bawah ini, masuk ke grupnya, dan silakan daftar kepada admin grup seperti itu. Kemudian langkah berikutnya, tidak paham struktur kalimat, maka pelajari apa? Nahwu. Ya. Masalahnya, misalkan bingung perubahan bentuk kata, hafalkan pola sorof. Berarti wazan-wazan yang dihafalkan. Kalau sulit membaca kitab kuning, ya latihan membaca teks sederhana dengan mentor, dengan bantuan mentor. Ya. Masuk grupnya saya itu gratis di bawah, silahkan klik linknya. Seperti itu. Nah, jika masalah terbesar kamu adalah pada sorof, maka ulangi pemahaman tentang wazan-wazan perubahan, ya, pola-pola perubahan tersebut menggunakan pendekatan yang berbeda. Ya, misalnya membuat tabel perubahan kata atau gunakan aplikasi pembelajaran interaktif. Ya. Nah, kira-kira apa yang membuat kamu merasa kesulitan membaca kitab kuning? Nah, silakan di komen ya. Nah, ya bisa jadi jawabannya kebingungan dengan perubahan bentuk kata dalam kalimat. Ketika sudah menjadi satu paragraf, nah itu bingung ya. Bagaimana cara kamu mengatasi kebingungan itu? Nah, bisa jadi jawabannya mulai menghafal wazan perubahan kata dan mencoba memahami struktur kalimat secara bertahap. Nah, itu ya. Jadi, masalah terbesar dalam membaca kitab kuning biasanya berasal dari kurangnya pemahaman tentang mufradat, nahwu, sorof, itu ya. Solusinya adalah fokus pada fondasi, mulai dari mempelajari kata dasar, memahami struktur kalimat nahwu di sini, hingga berlatih membaca teks sederhana. Nah, dengan konsistensi dan bimbingan yang tepat, kamu akan mampu mengatasi masalah yang pelik ya, masalah yang sulit ini ya. Sehingga kamu bisa mahir baca kitab kuning. Sekian dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Jika ingin ikut kelas gratis, klik link di bawah ini, masuk grupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.